Dulu aku dianggap tak berharga hanya karena tak bisa memberi anak. Kini, dengan dua malaikat kecil di pelukanku, aku kembali, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa doa dan kesabaran tak pernah sia-sia. Namaku Dini. Usia pernikahanku dengan Feby baru menginjak 4 tahun, namun rasanya seperti sudah melewati puluhan tahun penuh duri. Aku menikah dengannya dengan hati yang tulus, yakin bahwa dialah laki-laki yang akan menjadi sandaran hidupku. Feby adalah anak pertama dari pasangan Aris dan Ibu Yanti, keluarga yang terpandang di kampung kami. Saat pertama kali aku masuk ke keluarga itu, aku disambut hangat, seolah-olah aku benar-benar diterima. Tapi semua itu hanya sementara. Kebahagiaan yang dulu kukira akan bertahan lama kini lenyap seiring waktu. Digerus satu persoalan yang terus membayangiku, aku belum juga hamil. Setiap hari, tekanan itu semakin nyata. Ibu Yanti selalu menyindir, bahkan ketika hanya kami berdua di dapur. Perempuan kalau nggak bisa kasih keturunan, buat apa dipertahankan, Din? Katanya dingin sambil mencuci piring. Kalimat itu menusuk hatiku seperti pisau yang tak henti-henti diulang. Aku mencoba bersabar, mencoba berpura-pura tegar di depan mereka, tapi kenyataan bahwa aku terus disalahkan membuat dadaku sesak. Feby, suamiku, yang dulu begitu membelaku, kini perlahan berubah. Jika dulu ia menepuk pundakku dan bilang, "Sabar ya, Din. Semua ada waktunya," kini justru ia yang paling cepat menudingku. "Kalau memang ada masalah sama kandunganmu, kenapa enggak dari dulu bilang?" bentaknya suatu malam. Aku terdiam, menahan tangis. Padahal aku sudah berkali-kali memeriksakan diri ke dokter dan hasilnya selalu sama. Aku sehat, aku subur. Yang aneh, Feby selalu menolak ketika kusarankan untuk ikut tes kesuburan. Ia selalu punya alasan, sibuk kerja, capek, atau tidak percaya pada dokter. Aku mulai curiga, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Tapi aku tak punya bukti. Hari-hari terasa semakin berat ketika Putri, sahabatku sejak SMP, tiba-tiba sering berkunjung ke rumah. Ia manis di depan wajahku, membawa buah tangan untuk mertua, memelukku seolah masih peduli seperti dulu. Tapi aku melihat tatapan lain setiap kali ia memandang Feby. Tatapan yang membuat hatiku tak nyaman. Anehnya, Ibu Yanti tampak senang setiap kali Putri datang. "Lihat tuh, Din. Putri lebih rajin, lebih bisa menyenangkan orang tua. Kalau dia jadi menantu, pasti kami lebih bahagia," celetuk Ibu Yanti suatu sore. Kata-kata itu membuat jantungku berdegup kencang. Aku hanya tersenyum kecut, pura-pura tidak mendengar. Tapi malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Suatu ketika, aku memberanikan diri menemui dokter kandungan sendirian untuk memastikan kembali kondisiku. Dokter yang sama menatapku dengan iba. "Bu Dini, hasil tes ibu normal. Tapi saya sarankan, sebaiknya suami juga ikut tes. Banyak kasus serupa, kadang masalah bukan dari pihak perempuan." Hatiku semakin kacau. Aku merasa seolah hidupku dipermainkan. Aku ingin mengajak Feby sekali lagi, tapi aku tahu jawabannya akan tetap sama, penolakan. Puncaknya, pada sebuah malam ketika hujan turun deras, aku mendengar percakapan antara Ibu Yanti dan Feby di ruang tamu. Aku bersembunyi di balik pintu, hatiku bergetar. "Feby, sampai kapan kamu mau pertahankan Dini? Dia itu nggak bisa kasih cucu buat kita." Malu kalau tetangga tahu. Suara Ibu Yanti terdengar tegas. Feby menghela napas panjang. "Aku masih bingung, Bu. Dini itu baik." "Baik nggak cukup, Feb. Kamu butuh penerus. Kalau kamu terus pertahankan dia, nanti nyesel seumur hidup." Hatiku hancur mendengar itu. Aku sadar, aku sedang diposisikan sebagai beban, bukan lagi sebagai istri. Keesokan paginya, benar saja, pertengkaran hebat pecah. Aku diusir keluar dari rumah mertua.
Kata-kata Ibu Yanti masih membekas hingga kini. Pergi kamu, Din. Jangan nodai keluarga ini dengan air matamu. Kami nggak butuh perempuan mandul di rumah ini. Aku berdiri kaku dengan koper kecil di tangan, menahan air mata di depan tetangga yang menyaksikan. Feby tidak berbuat apa-apa. Ia hanya berdiri di teras, wajahnya dingin, membiarkan aku pergi begitu saja. Hari itu aku benar-benar merasa kehilangan segalanya, suami, keluarga, bahkan harga diriku. Tapi jauh di lubuk hati, ada suara kecil yang berbisik, suatu saat mereka akan menyesal. Setelah malam itu aku diusir, aku menumpang sementara di rumah seorang kerabat jauh. Hidupku benar-benar berubah dalam sekejap. Dari seorang istri yang dulu tinggal di rumah besar mertua, kini aku hanya bisa tidur di kamar sempit dengan dinding rapuh yang setiap malam berdecit tertiup angin. Aku masih mencoba menerima kenyataan, meski hatiku terus diliputi pertanyaan. Benarkah semua salahku? Benarkah aku perempuan mandul? Pertanyaan itu terus menghantui, padahal aku tahu dokter berkali-kali menegaskan bahwa aku sehat. Namun, luka terbesar bukan hanya dari hinaan Ibu Yanti, melainkan dari sikap Feby sendiri. Ia membiarkanku pergi tanpa kata-kata, seolah aku hanyalah beban yang akhirnya berhasil disingkirkan. Beberapa minggu setelah aku pergi, kabar mulai beredar. Bisikan tetangga sampai ke telingaku. Mereka bilang, Feby sering terlihat bersama Putri, sahabatku sendiri. Perempuan yang dulu sering datang ke rumah dengan alasan menjengukku, rupanya datang untuk mendekat kepada suamiku. Awalnya aku menolak percaya. Tidak mungkin Putri setega itu, pikirku. Ia sahabat sejak SMP, orang yang dulu kutolong saat keluarganya jatuh miskin. Tapi semakin hari, semakin banyak cerita yang kudengar. Bahkan ada yang mengatakan Putri sudah sering menginap di rumah mertua, dan Ibu Yanti menerimanya dengan tangan terbuka. Dadaku seperti diremas. Aku tak tahu mana yang lebih menyakitkan, diusir sebagai istri yang dianggap mandul, atau dikhianati oleh sahabat sendiri. Suatu siang, aku memberanikan diri pergi ke rumah sakit tempat aku dulu memeriksakan diri. Aku ingin memastikan lagi hasil tesku, sekaligus bertanya tentang kemungkinan Feby. Dokter menyambutku dengan ramah. Bu Dini, saya ingat Anda. Dulu sudah saya sarankan agar suami ikut tes. Apakah sudah dilakukan? Tanyanya. Aku menggeleng lemah. Dia selalu menolak, Dok. Dokter itu menarik napas dalam. Sebenarnya, beberapa waktu lalu, suami Anda datang sendiri. Ia melakukan tes, tapi hasilnya meminta dirahasiakan. Aku tertegun. Jantungku berdegup keras. Hasilnya bagaimana, Dok? Dokter menatapku iba. Saya tak bisa membocorkan tanpa izin pasien. Tapi, saya hanya bisa bilang, selama ini bukan ibu yang bermasalah. Aku berdiri kaku, wajahku panas oleh campuran emosi. Jadi benar, selama ini Feby tahu dirinya bermasalah, tapi ia memilih diam. Membiarkan aku dihina, bahkan diusir. Ketika aku keluar dari rumah sakit, hujan turun deras. Aku duduk di halte, menggigil, sambil merenung. Rasa sakit di dadaku berubah menjadi api. Kenapa aku yang harus menanggung semua aib? Kenapa mereka tega mengorbankanku hanya demi menjaga nama baik keluarga? Beberapa hari kemudian, aku akhirnya menyaksikan dengan mataku sendiri pengkhianatan itu. Dari kejauhan, aku melihat Feby dan Putri berjalan berdua di pasar, tertawa bersama. Putri menggandeng lengan Feby, seolah-olah mereka sudah lama bersama. Hatiku hancur, tapi juga terbakar amarah. Malamnya, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Din, aku tahu kamu sudah tahu semuanya. Tapi sebaiknya kamu jangan ganggu Feby lagi. Dia lebih bahagia sama aku. Putri. Tanganku bergetar membaca pesan itu. Air mataku jatuh deras. Tapi entah mengapa aku justru tersenyum getir. Sahabat? Tidak. Putri bukan sahabatku lagi.
yang lebih membuatku tercengang, kabar lain menyusul. Ibu Yanti terang-terangan merestui hubungan mereka. Katanya, Putri jauh lebih cocok, lebih subur, lebih bisa memberi cucu. Aku terdiam lama mendengar kabar itu. Rasa sakit sudah tak lagi berupa tangisan, melainkan sunyi yang dalam. Di dalam sunyi itu, aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti, mereka semua akan menyesal sudah merendahkanku. Dan malam itu, aku mulai merasakan bahwa perjalanan hidupku tidak berhenti di titik ini. Pengkhianatan ini hanyalah awal dari kebangkitan yang harus kujalani. Hari itu masih kuingat dengan jelas. Sebuah undangan mendadak datang ke rumah kerabat tempat aku menumpang. Isinya, aku diminta hadir di rumah mertua untuk membicarakan masa depan. Aku sempat ragu, tapi hati kecilku berharap, mungkin Feby akhirnya sadar, mungkin ia ingin memperbaiki semuanya. Aku datang dengan langkah berat. Begitu sampai, halaman rumah sudah penuh dengan keluarga besar. Tatapan mereka menusukku, sebagian berbisik-bisik sambil melirik. Aku tahu, mereka semua sudah mendengar kabar tentang aku, istri yang dianggap mandul dan diusir. Aku duduk di ruang tamu, jantungku berdegup kencang. Feby duduk di hadapanku, wajahnya dingin. Ibu Yanti dan Aris di sampingnya, dengan tatapan puas. Putri? Ia juga hadir, duduk tak jauh dari mereka, mengenakan kebaya cantik seolah-olah hendak memamerkan dirinya. Aku menelan ludah, mencoba menahan emosi. Dini, suara Feby akhirnya terdengar, datar tanpa getaran. Aku sudah memikirkan ini baik-baik. Aku tidak bisa melanjutkan rumah tangga kita lagi. Aku menatapnya tak percaya. Apa maksudmu, Bey? Kita bisa bicarakan ini berdua. Aku masih istrimu. Wajahnya kaku. Aku jatuhkan talak padamu hari ini. Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Rasanya seluruh tubuhku runtuh. Air mataku tumpah, tapi aku tak bisa bicara. Ruangan mendadak sunyi, hanya terdengar bisikan lirih dari keluarga besar yang menonton. Ibu Yanti tersenyum sinis. Sudahlah, Din. Kamu harus terima kenyataan. Kamu bukan perempuan yang bisa memberi keturunan. Feby butuh istri yang bisa kasih cucu buat keluarga ini. Aku menatapnya dengan mata sembab. Tapi Bu, dokter bilang aku sehat. Aku. Cukup, potong Aris, suaranya keras. Jangan banyak alasan. Kami tidak mau malu lebih lama lagi. Putri, yang sejak tadi hanya tersenyum simpul, tiba-tiba membuka suara. Maaf, Din. Aku nggak pernah berniat merebut, tapi aku dan Feby, kami saling mencintai. Aku akan berusaha jadi menantu yang baik untuk keluarga ini. Hatiku tercabik. Putri, sahabat yang dulu kusebut saudara, kini duduk dengan wajah penuh kemenangan di hadapanku. Aku ingin berteriak, ingin mengungkapkan bahwa Feby yang sebenarnya bermasalah, bahwa aku sudah tahu rahasianya dari dokter. Tapi lidahku keluh. Di ruangan itu, tidak ada yang akan percaya padaku. Semua sudah berpihak pada Feby dan Putri. Aku berdiri perlahan, tubuhku gemetar. Baiklah, kalau itu yang kalian inginkan. Suaraku serak, hampir tak terdengar. Tapi ingat, satu hari nanti, kalian akan tahu siapa sebenarnya yang salah. Aku melangkah keluar dengan langkah goyah, membawa tas kecil yang tadi kubawa. Udara di luar terasa sesak, seolah menolak keberadaanku. Dari balik pintu, aku masih mendengar suara tawa Ibu Yanti dan Putri, seolah perpisahan ini adalah pesta kemenangan bagi mereka. Di jalan pulang, aku menangis sejadi-jadinya. Talak itu bukan hanya akhir dari pernikahan, tapi juga penghancuran harga diriku di depan banyak orang. Aku merasa dipermalukan, dihancurkan tanpa belas kasihan. Namun di sela tangis itu, ada satu hal yang kurasakan, keheningan yang aneh. Aku tak lagi berada di bawah kendali mereka.
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bebas. Bebas dari hinaan Ibu Yanti, dari tatapan merendahkan Aris, dari sikap dingin Feby, dan dari pengkhianatan Putri. Bebas, meski dengan hati yang hancur. Aku tidak tahu kemana langkahku akan membawaku setelah ini. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan selamanya menjadi korban. Luka ini suatu saat akan berubah menjadi kekuatan. Dan saat hari itu tiba, mereka akan menyesal telah mengusirku dari hidup mereka. Hari-hari setelah talak itu adalah masa paling gelap dalam hidupku. Aku kehilangan segalanya, rumah, status, bahkan harga diriku di mata masyarakat. Aku masih tinggal menumpang di rumah kerabat jauh, tapi aku tahu tak bisa selamanya merepotkan mereka. Bisikan tetangga semakin sering kudengar, tentang aku yang diusir, tentang statusku sebagai janda, tentang label mandul yang menempel begitu saja di namaku. Kadang aku sengaja tak keluar rumah, hanya agar tidak harus menahan tatapan orang-orang. Namun hidup harus tetap berjalan. Aku mulai mencari pekerjaan, meski sulit. Beberapa kali aku mencoba melamar, tapi banyak yang menolak dengan alasan sepele. Suatu sore, saat aku berjalan pulang dari pasar, hujan deras mengguyur. Aku berteduh di depan sebuah toko kecil. Disitulah aku kembali bertemu seseorang yang dulu pernah kutemui sekilas, Satrio, dokter muda yang dulu menangani pemeriksaan kesehatanku. Budini, ia menyapaku ramah, wajahnya teduh. Aku agak kikuk. Iya, Dok, apa kabar? Ia menatapku dengan sorot prihatin. Saya dengar. Anda sudah tidak bersama suami lagi? Aku terdiam, hatiku perih. Tapi entah kenapa, tatapan mata Satrio membuatku ingin bicara. Aku mengangguk pelan. Iya, Dok. Hidup memang begini adanya. Hari itu kami bicara lama. Tidak hanya tentang kesehatanku, tapi juga tentang hidup. Satrio bercerita bagaimana ia dulu juga jatuh bangun, merintis karir dengan penuh tekanan. Anehnya, mendengarnya berbicara membuatku merasa sedikit lebih kuat. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, aku mulai bangkit perlahan. Dengan sisa tabungan dan bantuan kecil dari kerabat, aku membuka usaha kecil, berjualan kue basah di pinggir jalan. Awalnya hanya beberapa jenis, tapi lama-lama daganganku mulai dikenal. Meski sering diajak sebagai janda jualan kue, aku berusaha menutup telinga. Setiap kali aku merasa hampir menyerah, aku mengingat kembali wajah Ibu Yanti dan Putri, senyum puas mereka saat mengusirku. Kenangan itu justru menjadi bahan bakar semangatku. Aku tidak boleh hancur. Aku harus berdiri lagi. Tak jarang, Satrio mampir membeli kueku. Kadang ia hanya membeli sedikit, tapi selalu menyemangati. Jangan remehkan usaha kecil, Budini. Dari sini nanti bisa jadi besar, katanya sambil tersenyum. Perhatiannya membuatku merasa dihargai, sesuatu yang sudah lama tak kurasakan. Namun aku masih menjaga jarak. Luka dari masa lalu masih terlalu dalam. Aku takut membuka hati lagi. Di sisi lain, desas-desus dari rumah mertuaku terus sampai ke telingaku. Katanya, Putri kini sering terlihat tinggal bersama Feby. Mereka tampak mesra, seolah-olah ingin membuktikan bahwa mereka pasangan sempurna. Tapi yang membuatku heran, belum ada tanda-tanda Putri mengandung. Bisik-bisik tetangga mulai berubah, jangan-jangan Putri juga mandul. Aku hanya bisa tersenyum getir mendengar itu. Aku tahu kebenarannya, tapi belum saatnya kuungkapkan. Biarlah waktu yang berbicara. Suatu malam, aku duduk di depan warung kecilku yang sudah tutup, memandang langit yang penuh bintang. Angin malam berhembus lembut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit damai. Aku sadar, meski masih jauh dari kata berhasil, aku sudah melewati fase terburuk. Aku tidak lagi menjadi perempuan lemah yang hanya bisa menangis diusir mertua. Aku sekarang seorang Dini yang berdiri di atas kakinya sendiri. Namun jauh di lubuk hati, aku tahu perjalanan ini belum selesai.
Aku masih harus menghadapi kenyataan pahit, pengkhianatan Putri, kebohongan Feby, dan luka dari keluarga yang tega mengorbankanku demi harga diri mereka. Dan entah bagaimana, aku merasa pertemuanku kembali dengan Satrio bukanlah kebetulan. Seakan takdir sedang menyiapkan jalannya sendiri untukku. Malam itu, aku berbisik dalam hati, jika hidup memberiku kesempatan kedua, aku akan membuktikan pada dunia bahwa aku bukan perempuan yang pantas diremehkan. Hari-hariku mulai menemukan ritme baru. Usahaku berjualan kue perlahan berkembang. Dari hanya sebuah meja kecil di pinggir jalan, kini aku sudah bisa menyewa kios sederhana di dekat pasar. Aku merasa bangga, meski masih jauh dari kata berhasil. Setidaknya, aku tak lagi bergantung pada belas kasihan siapapun. Di tengah kesibukan itu, Satrio kerap hadir. Kadang ia mampir hanya untuk membeli kue, kadang untuk sekadar menyapaku. Ada kalanya ia membantuku mengangkat bahan dagangan yang berat. Kehadirannya memberi warna berbeda dalam hari-hariku. Dini, kamu luar biasa. Tidak semua orang bisa bangkit secepat ini setelah dihancurkan, katanya suatu sore sambil menyeruput teh hangat di kiosku. Aku tersenyum samar. Aku tidak merasa cepat, Dok. Rasanya setiap hari berat. Tapi kalau aku berhenti, aku mungkin sudah benar-benar hancur. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, berarti kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kata-kata itu membuat dadaku hangat. Lama sekali aku tidak mendengar pujian tulus. Feby dulu jarang sekali mengucapkannya, apalagi setelah tekanan dari keluarganya semakin menjadi-jadi. Meski begitu, aku masih menahan jarak. Luka masa lalu masih membekas, dan aku takut membuka hati lagi. Namun perlahan, Satrio menunjukkan ketulusannya. Ia tidak pernah menekan, tidak pernah memaksa. Ia hanya hadir, mendukung dalam diam, seperti seorang sahabat yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Suatu hari, ia mengajakku ke kliniknya. Aku ingin kamu periksa lagi, Din. Bukan karena aku meragukanmu, tapi aku ingin kamu benar-benar tahu kondisi dirimu sendiri. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku menurut. Setelah serangkaian tes, hasilnya keluar. Dokter lain di klinik itu menjelaskan panjang lebar. Dan hasilnya jelas, aku sehat, bahkan peluangku untuk hamil sangat besar jika bersama pasangan yang tepat. Aku nyaris menangis mendengarnya. Selama ini, aku dipaksa percaya bahwa aku mandul, bahwa aku gagal sebagai perempuan. Padahal kebenarannya, aku tidak pernah bermasalah. Satrio menatapku dengan senyum lembut. Lihat, aku tahu dari dulu kamu baik-baik saja. Kamu hanya butuh keyakinan. Aku menunduk, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Kenapa? Kenapa aku harus melalui semua ini dulu, Dok? Kenapa aku harus dihancurkan sebelum tahu kebenarannya? Ia menghela napas. Karena terkadang, Tuhan menyiapkan sesuatu yang lebih besar setelah luka. Kamu harus jatuh dulu, supaya bisa bangkit lebih kuat. Kata-kata itu menancap dalam di hatiku. Sementara itu, kabar tentang kehidupan Feby dan Putri terus sampai ke telingaku. Mereka resmi menikah beberapa bulan setelah talakku jatuh. Ibu Yanti dengan bangga menyebarkan undangan, seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa akhirnya mereka punya menantu yang lebih baik. Namun yang menarik, waktu terus berjalan, tapi Putri belum juga mengandung. Bisik-bisik mulai muncul di lingkungan mereka. Beberapa tetangga bahkan sempat bergumam di kiosku, tidak tahu bahwa aku mendengar. Katanya Putri subur, kok sampai sekarang gak isi-isi juga, ya? Aneh. Jangan-jangan Feby yang bermasalah? Aku hanya tersenyum tipis. Ingin sekali aku berteriak dan membongkar semuanya, tapi aku memilih diam. Biarlah rahasia itu terbuka dengan sendirinya. Hari-hariku bersama Satrio semakin sering terisi obrolan hangat. Ia tidak hanya bicara tentang kesehatan, tapi juga tentang mimpiku. Kalau suatu hari kamu ingin sekolahin anak-anakmu tinggi-tinggi,
tabunglah dari sekarang, katanya sambil bercanda. Aku tertawa kecil. Anak-anak? Aku bahkan belum tahu apakah aku akan menikah lagi. Ia menatapku serius, lalu berkata, siapapun nanti yang jadi pasanganmu, dia pasti beruntung. Karena kamu bukan hanya perempuan kuat, tapi juga punya hati yang besar. Aku terdiam. Kata-kata itu membuatku melihat secercah cahaya baru. Mungkin aku masih punya kesempatan untuk membangun hidup yang lebih baik. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar kecilku dan berbisik dalam hati. Mungkin benar, luka ini bukan akhir. Mungkin ini hanyalah jalan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Waktu berjalan lebih cepat dari yang kubayangkan. Usaha kueku semakin ramai, bahkan aku sudah mempekerjakan 2 orang tetangga untuk membantu. Hidupku tak lagi sekadar tentang bertahan, tapi tentang merajut masa depan. Di tengah kesibukan itu, Satrio tetap hadir. Ia bukan lagi sekadar teman yang menemaniku melewati hari-hari kelam, melainkan sosok yang perlahan mengisi ruang kosong dalam hatiku. Aku sempat takut membuka hati lagi. Bayangan masa lalu bersama Feby dan penghinaan Ibu Yanti kerap datang menghantui. Aku takut salah lagi, takut terjatuh lagi. Namun Satrio tidak pernah mendesakku. Ia sabar menunggu, sabar meyakinkan dengan tindakannya. Suatu malam, setelah ia menutup kliniknya, ia datang membawakan makanan. Kami makan bersama di kios kecilku. Saat itu, ia menatapku dalam-dalam. Din, katanya pelan, aku tahu masa lalumu berat. Tapi izinkan aku jadi bagian dari masa depanmu. Aku tercekat. Maksudmu, Dok? Ia tersenyum. Aku ingin menikahimu. Jantungku berdegup kencang. Ada rasa takut, tapi juga kehangatan yang tak bisa kuingkari. Aku menunduk, air mata menggantung di pelupuk. Apakah kau yakin? Aku perempuan yang sudah ditolak, ditinggalkan. Ia memegang tanganku dengan lembut. Justru itu. Aku tahu siapa dirimu. Kamu perempuan yang kuat, berhati besar. Dan aku ingin membangun hidup bersamamu. Aku tidak menjawab malam itu. Tapi beberapa hari kemudian, aku menemukan diriku berdiri di depan KUA, menggenggam tangannya, mengucap ijab kabul yang sederhana tapi penuh makna. Tanpa pesta mewah, tanpa undangan ribuan, hanya keluarga dekat dan beberapa sahabat. Tapi aku merasa lebih bahagia dibandingkan pesta besar yang dulu pernah kurasakan bersama Feby. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti lembar baru. Satrio memperlakukanku dengan penuh hormat, penuh kasih. Ia tak pernah membuatku merasa kurang. Dan suatu hari, doa yang selama ini kupanjatkan akhirnya terjawab. Aku hamil. Air mataku mengalir deras saat dokter menunjukkan hasil USG pertama. Bukan hanya 1, tapi 2. Aku mengandung bayi kembar. Aku pulang dengan hati bergetar, memeluk Satrio erat. Kita akan jadi orang tua, bisikku di dadanya. Ia menatapku sambil tersenyum haru. Lihat, Tuhan memang punya rencana indah untukmu, Din. Kehamilan itu bukan hanya kebahagiaan bagiku, tapi juga sebuah pembuktian. Bertahun-tahun aku dihina, direndahkan, dianggap mandul. Kini kenyataan berbicara, aku sehat, aku subur, dan aku akan menjadi seorang ibu. Saat perutku semakin besar, kabar itu sampai ke telinga keluarga Feby. Aku tahu dari beberapa tetangga yang berbisik-bisik di kiosku. Ibu Yanti dengar kabar kamu hamil, Din. Katanya dia kaget sekali. Apalagi dengar kamu mengandung kembar. Aku hanya tersenyum. Ada rasa puas yang tak bisa kusembunyikan. Bukan karena aku ingin pamer, tapi karena akhirnya kebenaran mulai terlihat. Semua hinaan mereka dulu kini terbantahkan. Malam-malamku sering kulewati dengan duduk di teras rumah bersama Satrio, menatap bintang sambil mengelus perutku. Aku merasakan gerakan kecil di dalam sana,
tanda kehidupan yang selama ini kunantikan. Aku takut, Dok, kataku suatu malam. Takut kehilangan mereka. Ia menggenggam tanganku. Jangan takut. Kamu sudah kuat sejauh ini. Aku akan selalu ada. Kita akan melewati semuanya bersama. Dan ia menepati ucapannya. Saat aku lemah karena mual dan pusing, ia selalu siap menemaniku. Saat aku menangis ketakutan, ia menenangkan dengan sabar. Aku merasa benar-benar dicintai, bukan karena apa yang bisa kuberikan, tapi karena siapa aku sebenarnya. Hari persalinan tiba dengan penuh perjuangan. Rasa sakit itu hampir membuatku menyerah, tapi ketika ku dengar tangisan pertama bayi kecilku, aku tahu semua luka, semua hinaan, semua penderitaan dulu, tidak ada artinya lagi. Aku melahirkan sepasang bayi kembar, seorang putra dan seorang putri. Air mata bahagia tak terbendung ketika perawat menaruh mereka di pelukanku. Selamat, Bu Dini. Keduanya sehat, kata bidan dengan senyum hangat. Aku menatap wajah mungil mereka sambil berbisik lirih. Kalian adalah hadiah terindah. Terima kasih, Tuhan, karena akhirnya kau titipkan kebahagiaan ini padaku. Di sampingku, Satrio ikut menangis. Ia mencium keningku lalu berkata, kamu bukan hanya kuat, Din. Kamu luar biasa. Aku tersenyum lemah, tapi penuh keyakinan. Kini aku bukan lagi perempuan yang dianggap gagal. Aku seorang ibu, dan aku tahu hidupku baru saja dimulai. Beberapa bulan setelah kelahiran anak-anakku, hidupku terasa lengkap. Setiap pagi aku terbangun oleh tangisan atau tawa mereka. Aku lelah, tentu saja, tapi lelah yang manis. Lelah yang kurasakan penuh arti. Usaha kueku tetap berjalan, meski kini aku lebih sering mengatur dari rumah. Dua pekerja yang dulu kubantu kini sudah bisa diandalkan. Satrio pun membantu sebisanya, meski ia juga sibuk dengan klinik. Aku pikir aku sudah benar-benar meninggalkan masa lalu. Namun kenyataan berkata lain. Suatu hari, saat aku sedang belanja kebutuhan bayi di sebuah pusat perbelanjaan, aku tak sengaja bertemu dengan mereka, Feby, Putri, dan Ibu Yanti. Aku sedang menggendong salah satu bayiku, sementara satunya lagi ada di stroller. Saat aku sibuk memilih pakaian bayi, tiba-tiba ku dengar suara yang begitu ku kenal. Dini? Aku menoleh, dan benar saja, di hadapanku berdiri Feby bersama Putri di sampingnya. Ibu Yanti sedikit di belakang, menatapku dari ujung kepala sampai kaki dengan tatapan tak percaya. Aku merasakan jantungku berdetak kencang. Sekian lama aku berusaha melupakan mereka, kini mereka berdiri di hadapanku. Aku sempat ingin berpaling, tapi bayiku di pelukan membuatku berdiri tegak. Din, Feby melangkah maju. Tatapannya jatuh pada bayi yang kugendong. Wajahnya pucat. Itu, anakmu. Aku menatapnya lurus. Ya. Anak-anakku. Putri menyikut lengan Feby pelan, ekspresinya campuran antara terkejut dan cemburu. Sementara Ibu Yanti melipat tangan di dada, seolah tak percaya pada apa yang dilihatnya. Kembar, tanyanya dengan suara serak. Aku mengangguk, meski ada getaran emosi di dadaku. Ya, Bu. Tuhan akhirnya memberi saya keturunan. Hening sejenak. Aku bisa melihat wajah Feby yang kaget, matanya sedikit berkaca-kaca. Entah karena menyesal atau sekadar tak menyangka. Putri menggenggam tangannya erat, seolah takut kehilangan. Ibu Yanti, yang biasanya lantang, justru diam. Matanya menatap kedua bayiku bergantian, lalu kembali menatapku. Ada sesuatu dalam tatapan itu, antara tidak rela dan terkejut. Aku menarik napas dalam. Dulu Ibu dan Feby bilang saya mandul. Bahwa saya tidak berguna. Tapi lihatlah, ini bukti bahwa kalian salah. Suara itu keluar lebih tegas dari yang kupikirkan. Aku tak bermaksud sombong, hanya ingin menunjukkan bahwa luka yang mereka buat dulu kini sudah terobati dengan kenyataan. Putri langsung memotong dengan nada tinggi,
Tapi bagaimanapun juga, Dini, kamu sudah bukan siapa-siapa lagi di keluarga ini. Kamu boleh punya anak, tapi itu tidak mengubah apapun. Aku tersenyum tipis. Benar. Aku bukan siapa-siapa lagi di keluarga kalian. Dan itu justru kebahagiaanku. Aku tak butuh pengakuan dari kalian. Aku sudah punya keluarga sendiri. Feby menunduk. Wajahnya terlihat menegang, seolah ada kata-kata yang ingin ia ucapkan, tapi tertahan. Aku bisa melihat tangannya sedikit bergetar. Mungkin ada penyesalan, tapi aku tak peduli lagi. Saat aku hendak beranjak pergi, Ibu Yanti akhirnya bersuara. Dini, aku tak menyangka. Tapi, ia terhenti. Matanya berkaca-kaca, lalu buru-buru ia palingkan wajah. Aku tidak menunggu penjelasan. Luka yang mereka berikan dulu terlalu dalam untuk bisa dihapus hanya dengan keterkejutan atau sesal singkat. Aku mendorong strollerku, meninggalkan mereka di lorong pusat belanja itu. Saat langkahku semakin jauh, aku merasa lega. Bukan karena berhasil membuat mereka menyesal, tapi karena akhirnya aku bisa berdiri tegak di hadapan mereka tanpa rasa takut, tanpa rasa minder. Sesampainya di parkiran, aku menatap kedua anakku yang tertidur pulas. Aku mengelus kepala kecil mereka sambil berbisik, "Kalian adalah jawabanku. Kalian bukti bahwa aku tidak pernah salah berharap." Malam itu, ketika menceritakan kejadian ini pada Satrio, ia hanya tersenyum dan memelukku. "Biarkan mereka dengan penyesalannya sendiri, Din. Tugasmu hanya membesarkan anak-anak kita dengan bahagia. Itu saja sudah cukup untuk membuat mereka sadar." Aku mengangguk, merasa tenang dalam pelukannya. Kini aku tahu, kemenangan terbesar bukan ketika orang lain bertekuk lutut meminta maaf, tapi ketika kita bisa menatap mereka dengan hati yang sudah sembuh, lalu melangkah pergi dengan kepala tegak. Hari itu, aku diundang untuk menghadiri acara syukuran kecil di balai desa, tempat usahaku ikut berkontribusi menyediakan konsumsi. Aku datang bersama Satrio dan anak-anak. Aku tidak menduga bahwa acara itu akan mempertemukanku lagi dengan orang-orang yang dulu menyakitiku, Feby, Putri, dan Ibu Yanti. Aku baru saja selesai menata kue di meja prasmanan ketika mereka masuk. Aku bisa merasakan banyak mata tertuju pada mereka, bukan karena sesuatu yang istimewa, tapi karena gosip yang sudah lama beredar, rumah tangga Feby dan Putri ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Orang-orang bercerita bahwa usaha Feby bangkrut setelah salah memilih investasi, sementara Putri tak pernah berhenti menuntut kehidupan mewah. Ibu Yanti pun dikabarkan sering sakit-sakitan, ditambah pikiran karena utang keluarga yang menumpuk. Aku menunduk sejenak, mencoba menata hati. Tidak ada rasa puas yang meledak-ledak. Hanya ada ketenangan, karena ternyata roda kehidupan benar-benar berputar. Saat acara selesai, tiba-tiba mereka mendekat. Ibu Yanti yang lebih dulu bicara, suaranya lirih, jauh berbeda dari sosok angkuh yang dulu mengusirku. "Dini, maafkan ibu." Matanya berkaca-kaca. Dulu ibu terlalu buta, terlalu percaya kalau seorang wanita hanya berharga karena bisa memberi cucu. Ibu salah besar. Aku terdiam. Kata-kata itu terasa asing, tapi juga melegakan. Feby menatapku, wajahnya pucat dan penuh penyesalan. "Din, aku bodoh. Aku terlalu nurut pada ibu. Aku tidak pernah benar-benar memperjuangkanmu. Dan kini, aku sadar, aku sudah kehilangan segalanya. Sementara kamu terlihat jauh lebih bahagia." Putri berdiri di sampingnya, tapi kali ini ia tidak lagi bersuara lantang. Tatapannya kosong, penuh cemburu, tapi juga kalah. Aku menghela napas. Dulu aku selalu membayangkan momen ini. Momen ketika mereka datang padaku dengan penyesalan. Aku kira aku akan merasa puas, akan menertawakan mereka. Tapi nyatanya, saat itu datang, yang kurasakan hanyalah belas kasih. Aku menggenggam tangan Satrio yang berdiri di sampingku,
lalu menatap mereka satu persatu. Aku sudah memaafkan kalian sejak lama, kataku tenang. Bukan karena kalian pantas dimaafkan, tapi karena aku tidak mau hatiku terus dipenjara oleh kebencian. Hidupku terlalu berharga untuk dihabiskan dengan dendam. Mereka terdiam. Air mata jatuh di pipi Ibu Yanti. Feby menunduk dalam, sementara Putri hanya mengalihkan pandangan. Aku lalu menggendong salah satu bayiku, menunjukkannya pada mereka. Inilah yang dulu kalian bilang mustahil bagiku. Dua malaikat kecil ini. Mereka adalah bukti bahwa hidup selalu punya cara untuk memberi jawaban pada doa yang tidak pernah kita lepaskan. Satrio merangkulku, menambahkan dengan suara mantap, dan Dini tidak pernah sendiri. Dia layak bahagia. Dia layak dihargai. Dan aku akan pastikan itu selalu terjadi. Aku menatap wajah suamiku dengan senyum penuh syukur. Sementara itu, wajah Feby semakin pucat. Ada sesuatu dalam sorot matanya, penyesalan mendalam yang tak akan pernah bisa ia perbaiki. Malam itu, sepulang dari acara, aku duduk di beranda rumah sambil menimang kedua anakku. Aku menatap langit malam yang penuh bintang, dan untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar bebas. Aku telah melewati masa-masa terpuruk, pengkhianatan, penghinaan, dan rasa tidak berharga. Kini, aku berdiri dengan kepala tegak, bersama keluarga kecilku yang penuh cinta. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa balas dendam terbesar bukanlah membuat mereka menderita, tapi menunjukkan bahwa aku bisa bahagia tanpa mereka. Itulah kemenangan sejatiku.